بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Di antara kewajiban seorang muslim dan muslimah adalah belajar tentang syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Dan di antara bentuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan seorang berusaha untuk mempelajari ilmu fikih. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengenal tentang apa itu ilmu fikih. Kata al-fiqh di dalam bahasa Arab artinya adalah al-fahmu, yaitu pemahaman. Adapun secara istilah syar'i, maka para ulama menjelaskan fikih secara umum artinya adalah mengetahui tentang hukum-hukum syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang diambil dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berkenaan dengan permasalahan akidah, permasalahan amaliyah, maupun adab dan akhlak yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya. Itu adalah makna fikih secara umum, dan itulah makna yang sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa Allah menghendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Itu makna al-fiqh di situ adalah ma'rifatu ahkami syar'iyyah minal kitab wa sunnah, mengenal hukum-hukum syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan juga dari sunnah. Adapun makna kedua dari kata al-fiqh adalah makna yang dijelaskan oleh para fuqaha, yaitu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah, yaitu ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, diambil dari dalil-dalilnya yang tafsil, dalil-dalilnya yang terperinci. Dari definisi tersebut kita bisa mengambil beberapa makna. Yang pertama, bahwasanya al-fiqh ini merupakan bagian dari ilmu agama, ilmu syar'i, yang dimana barang siapa dia menuntut ilmu syar'i, mencari ilmu dan mempelajari ilmu syar'i, maka sebenarnya dia berada dalam sebuah amalan yang mulia. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan talabul ilmi. Yang kedua, kita mengetahui bahwasanya di dalam ilmu fikih maka seseorang akan mempelajari tentang ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, hukum-hukum syar'i yang berkenaan dengan amaliyahnya. Hukum syar'i ini berarti mencakup tentang halal, tentang haram, tentang wajib, tentang sunnah, tentang makruh, tentang sah maupun tidak sah suatu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka dengan mempelajari ilmu fikih, seorang bisa mengetahui apa yang dia lakukan ini hukumnya apa. Apakah perkara yang mubah, atau perkara yang haram, atau perkara yang makruh, atau apakah ini perkara yang wajib ataupun mustahab. Kemudian apabila dia lakukan, apakah yang dia lakukan tersebut dihukumi sah secara syariat atau tidak. Oleh karena itu para ulama mendefinisikannya sebagai ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Kemudian di antara makna yang bisa kita petik juga dari definisi tersebut adalah
bahwasanya di dalam ilmu fikih kita akan mempelajari tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Dan kalau kita perhatikan dari setiap amalan yang kita lakukan, amalan seorang itu ada yang berupa amalan ibadah, ada yang berupa muamalah, ada yang berupa hal-hal yang dia lakukan di dalam berumah tangga, dan ada juga yang berkenaan dengan tindakan-tindakan pidana maupun peradilan. Oleh karena itu para ulama mengkategorikan pembahasan-pembahasan dalam ilmu fikih menjadi 4 pembahasan. Yang pertama adalah fikih tentang ibadah, yang kedua fikih tentang muamalah, yang ketiga fikih tentang keluarga, dan yang keempat adalah fikih tentang al-jinayat wa al-qadha, tentang jinayah, tentang tindakan-tindakan pidana maupun peradilan. Ini secara garis besar gambaran tentang apa yang akan dipelajari seseorang di dalam ilmu fikih. Dan poin terakhir yang kita bisa petik dari definisi tersebut adalah bahwasanya di dalam menyimpulkan hukum-hukum syariat tersebut, para ulama berlandaskan kepada dalil-dalil syar'i. Dalil-dalil syar'i yang dimaksud adalah dari dalil yang sumbernya dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi SAW, yang dimana dalil tersebut berbicara secara khusus tentang amalan yang sedang dibahas. Misalkan tentang salat, maka kewajiban salat diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah. Kemudian tentang wajibnya mengikuti Nabi SAW di dalam melaksanakan ibadah salat, tata cara salat, diambil dari sabda Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat, dan seterusnya. Maka di dalam ilmu fikih atau di dalam belajar fikih, seseorang akan bisa mengetahui apa yang harus dia lakukan di dalam ibadahnya, di dalam muamalahnya, dan apabila dia melakukannya, apakah ibadah tersebut sah atau tidak, apakah wajib atau tidak, dan seterusnya. Maka ini merupakan perkara yang penting yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Adapun hukum belajar ilmu fikih itu sendiri, maka para ulama menjelaskan bahwasanya mempelajari ilmu fikih ada yang bersifat wajib hukumnya, wajib dipelajari oleh setiap muslim, setiap muslimah, yaitu apabila hal-hal yang dipelajari tersebut adalah terkait dengan sah atau tidaknya amalan yang akan dia lakukan. Seorang ingin mengerjakan salat misalkan, maka wajib bagi dia untuk mempelajari syarat-syarat sahnya salat, tentang rukun-rukun salat, dan juga pembatal-pembatalnya, agar salat yang dia lakukan sah. Orang ingin melakukan jual beli, maka wajib bagi dia untuk mempelajari hukum-hukum seputar jual beli, mana jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dia tidak terjerumus dalam jual beli yang haram, dan seterusnya. Maka seorang wajib mempelajari hal tersebut apabila ingin melakukan sebuah amalan. Dan ada juga yang bersifat fardu kifayah di dalam mempelajarinya, seperti pada amalan yang apabila telah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka telah gugur kewajiban dari sebagian yang lainnya, dan yang lainnya. Demikian mungkin penjelasan singkat terkait dengan definisi dari ilmu fikih dan juga hukum mempelajari ilmu fikih sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang paham tentang syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.